Sumber hukum yang kelima adalah perjanjian internasional atau traktat. Apa itu perjanjian internasional atau traktat? Perjanjian internasional atau traktat adalah perjanjian antara dua negara atau lebih tentang satu atau beberapa masalah hukum tertentu. Jadi perjanjian internasional atau traktat subjeknya adalah negara. Sehingga kalau ada dua negara atau lebih membuat suatu perjanjian tentang satu atau beberapa masalah hukum tertentu, maka itu disebut sebagai perjanjian internasional atau traktat. Perjanjian internasional atau traktat ini terdiri dari perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Sekarang kita bahas satu persatu apa itu perjanjian internasional atau traktat bilateral dan perjanjian internasional atau traktat multilateral. Traktat bilateral adalah perjanjian antara dua negara tentang suatu atau beberapa masalah hukum tertentu. Jadi disebut sebagai perjanjian internasional atau traktat bilateral manakala negara yang mengikatkan pada perjanjian itu berjumlah dua negara saja. Maka B itu artinya dua. Beberapa contoh traktat bilateral misalnya. Dalam sejarah Indonesia ada perjanjian Rum-Royen antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Rum dengan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Van Rooyen. Yang di dalam perjanjian itu menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda tahun 1948. Negara pihak di dalam perjanjian Rum-Royen adalah Indonesia dan Belanda. Maka disebut sebagai traktat bilateral karena pihak yang ada di dalamnya hanya ada dua negara yaitu Indonesia dan Belanda. Kemudian di dalamnya juga menyangkut suatu atau beberapa masalah hukum tertentu. Ini terkait dengan kekuasaan Belanda di Indonesia pasca agresi militer. Karena pasca agresi militer, Belanda masih menguasai beberapa wilayah yang secara de facto menjadi tidak berada di bawah kekuasaan negara Republik Indonesia. Itu terkait dengan masalah hukum tertentu. Kemudian yang berikutnya misalnya, di dalam sejarah Indonesia dikenal ada konferensi meja bundar, yang tadi juga saya sampaikan. Tahun 1948 antara Indonesia dengan Belanda di Den Haag, yang isinya terkait penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka. Jadi beberapa wilayah yang secara de facto masih dikuasai oleh Belanda pasca agresi militer, maka dikembalikan kepada Indonesia pasca konferensi meja bundar tahun 1948 di Den Haag. Karena itulah maka pasca konferensi meja bundar tersebut, beberapa wilayah tersebut menjadi dikuasai oleh pemerintah Indonesia baik secara de jure atau secara hukum maupun secara de facto atau secara faktanya. Sekarang apa itu perjanjian internasional atau traktat multilateral? Traktat multilateral adalah perjanjian antara tiga negara atau lebih tentang suatu atau beberapa masalah hukum tertentu. Jadi kalau traktat bilateral, tadi negara, pihak yang ada di dalamnya hanya ada dua negara. Kalau negara pihak di dalam perjanjian itu lebih dari dua negara, maka disebut sebagai traktat multilateral. Multi artinya banyak. Beberapa traktat multilateral misalnya Deklarasi Kuala Lumpur yang dihasilkan dari konferensi tingkat tinggi di ASEAN atau Asia Tenggara
di Kuala Lumpur pada tahun 2005 tentang jaminan pemerintahan yang lebih demokratis di kawasan ASEAN dan perlindungan HAM serta meningkatkan kesejahteraan perekonomian di wilayah Asia Timur. Ini terkait dengan perjanjian multilateral, di mana yang menjadi negara-negara pihak di dalamnya lebih dari satu negara. Tapi negara-negara di wilayah ASEAN. Kemudian ada Deklarasi Bandung tahun 1955 tentang negara-negara non-blok sebagai hasil dari Konferensi Asia Afrika atau KAA yang dikenal pula sebagai Dasar-Sila Bandung tahun 1955. Ini Anda sudah sering mempelajari mengenai sejarah Konferensi Asia Afrika, di mana ketika itu ada dua blok besar, yaitu blok Amerika Serikat dan blok Uni Soviet. Maka Indonesia sebagai pelopor gerakan non-blok, gerakan yang tidak berada di blok Amerika Serikat maupun blok Uni Soviet. Maka kemudian dilakukan deklarasi di Bandung tahun 1955 yang diikuti oleh beberapa negara yang kemudian hasilnya dikenal sebagai Dasar-Sila Bandung tahun 1955. Ini traktat multilateral di mana merupakan perjanjian yang dibuat antara 3 negara atau lebih mengenai sesuatu atau beberapa masalah hukum tertentu. Ya, terkait dengan perjanjian internasional atau traktat ada istilah ratifikasi. Apa itu ratifikasi? Ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Jadi dengan ratifikasi berarti Indonesia mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Jadi kalau ada suatu perjanjian, kemudian Indonesia melakukan ratifikasi atau pengesahan, maka perjanjian internasional itu memiliki kekuatan mengikat. Karena Indonesia dengan meratifikasi itu berarti Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Pengesahan suatu perjanjian internasional oleh pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang memang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Dan ratifikasi itu bisa dilakukan melalui undang-undang atau perpres, peraturan presiden, tergantung dari perjanjian internasionalnya. Jadi kalau ada suatu perjanjian internasional mensyaratkan adanya ratifikasi, maka ketika Indonesia mau mengikatkan diri pada perjanjian itu, maka harus melakukan ratifikasi atau pengesahan. Ya, tetapi tadi pengesahan itu bisa dilakukan melalui undang-undang, berarti melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini kalau terkait dengan misalnya perjanjian yang menyangkut kepentingan yang strategis terhadap bangsa dan negara, atau kalau itu memang bukan yang bersifat strategis, bisa dilakukan melalui peraturan presiden sehingga tidak melakukan persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat karena bisa diratifikasi sendiri oleh presiden dengan perpres. Nah, pengesahan perjanjian internasional yang tadi saya sampaikan yang diharuskan dengan undang-undang. Kemarin sudah saya sampaikan, peraturan perundang-undangan itu ada hierarkinya. Yang paling tinggi Undang-Undang Dasar 1945, di bawahnya TAP MPR, di bawahnya Undang-Undang garis miring Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Undang-undang itu dibuat oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Jadi tidak bisa undang-undang kalau tidak dibahas bersama antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, apa saja perjanjian internasional yang ratifikasinya itu harus melalui undang-undang. Artinya harus dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Tadi saya sampaikan terkait dengan kepentingan strategis terhadap bangsa dan negara. Apa saja? Yaitu perjanjian yang menyangkut masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Kemudian perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. Kedaulatan atau hak berdaulat negara. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Pembentukan kaidah hukum baru dan atau pinjaman dan atau hibah luar negeri. Beberapa hal ini dinilai sebagai suatu hal yang menyangkut kepentingan strategis bagi bangsa dan negara. Karena itulah maka persetujuan terhadap perjanjian internasional itu harus dilakukan menggunakan undang-undang. Artinya harus dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Tentang undang-undang ratifikasinya sendiri, keberlakuannya sebagai undang-undang di Indonesia tidak perlu menunggu adanya undang-undang implementasinya terlebih dahulu. Jadi ketika Indonesia sudah meratifikasi atau mengesahkan perjanjian internasional, maka otomatis akan berlaku. Tidak perlu ada undang-undang lain yang merupakan undang-undang implementatif dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Jadi begitu undang-undang itu disahkan dan diundangkan dalam lembaran negara, karena kan tadi pengesahan perjanjiannya itu menggunakan undang-undang, maka undang-undang tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ini terkait dengan ratifikasi. Yang terakhir, sumber hukum juga bisa berasal dari pendapat para pakar hukum tentang dalil hukum tertentu ataupun kenyataan-kenyataan hukum tertentu. Inilah yang dikenal sebagai doktrin. Jadi doktrin adalah pendapat para pakar hukum tentang dalil hukum tertentu ataupun kenyataan-kenyataan hukum tertentu. Nah, diperlukan adanya doktrin atau pendapat dari pakar hukum ini karena bisa jadi ada peraturan perundang-undangan tertentu yang masih memerlukan adanya tafsir. Maka tafsir yang dibuat oleh pendapat para hukum, pakar hukum terkait dengan hukum yang belum jelas ketentuannya, ini disebut sebagai doktrin dan itu juga menjadi sumber hukum. Sah-sah saja kalau itu dijadikan sebagai dasar. Beberapa contoh doktrin yang terkenal antara lain. Ada doktrin Profesor Holleman yang mendalilkan bahwa ada 4 tanda khas sifat dan tabiat masyarakat adat Nusantara Indonesia. Ini pendapat pakar hukum adat ya. Apa saja? Kosmis religio magis. Artinya apa? Bahwa salah satu tanda khas sifat dan tabiat masyarakat adat Nusantara Indonesia itu meyakini ada hal-hal yang bersifat magic, yang bersifat religius. Percaya adanya Tuhan, percaya terhadap adanya sesuatu yang tidak nampak, itu bersifat kosmis religio magis. Kemudian komunalistik, tidak individualistik. Artinya cenderung hidup bermasyarakat. Saling membantu satu dengan yang lain. Tidak cuek dan seterusnya. Bersifat komunalistik. Misalnya ketika ada suatu yang membahagiakan melakukan tasyakuran dengan mengundang masyarakat setempat. Komunalistik. Ketika ingin membangun rumah, dibantu secara gotong royong oleh masyarakat dalam menghancurkan bangunan yang lama. Itu komunalistik. Kemudian bersifat kontan, tunai, einmalig. Maksudnya apa kontan atau tunai? Ya ketika misalnya terjadi suatu transaksi, pembayarannya dilakukan secara kontan atau tunai.
tunai. Ini ciri masyarakat adat Nusantara. Makanya ada yang sampai sekarang itu tidak mau menggunakan transfer. Jadi seolah-olah kalau tidak dibayar secara cash langsung itu kurang mantap. Itu karena memang salah satu ciri bahwa masyarakat adat Nusantara itu menyukai sesuatu yang bersifat kontan atau tunai. Ain malih. Dan yang terakhir konkret. Jadi konkret tidak suka hal-hal yang bersifat abstrak. Jadi misalnya mau ada denda, ya denda konkret, dendanya berapa. Jadi tidak butuh banyak konsep yang bersifat abstrak. Kemudian misalnya doktrin Hans Kelsen yang mengajarkan bahwa norma-norma hukum bersifat hierarkis. Makanya kemarin saya sampaikan peraturan perundang-undangan bersifat hierarkis. Ini salah satunya karena pengaruh doktrin Hans Kelsen. Jadi mulai dari mana? Mulai dari norma yang dasar atau Grundnorm yang berjumlah tunggal. Jadi satu. Grundnormnya adalah kalau di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 hanya satu. Selanjutnya diikuti dengan norma-norma khusus atau special norm yang ada di bawahnya dan jumlahnya semakin banyak sampai akhirnya pada norma-norma umum atau general norm. Sehingga kesemua norma-norma tersebut membentuk limas hukum atau piramida hukum. Jadi semakin ke bawah peraturan perundang-undangannya jumlahnya itu semakin banyak. Yang pertama misalnya Undang-Undang Dasar 1945 hanya satu. Di bawahnya ada TAP MPR yang berlaku saat ini hanya ada beberapa TAP MPR. Kemudian di bawahnya ada undang-undang atau perpu, jumlahnya semakin banyak lagi. Kemudian di bawahnya ada PP, peraturan presiden, jumlahnya lebih banyak lagi. Karena bisa jadi satu undang-undang peraturan pelaksananya itu lebih dari satu. Sehingga memerlukan peraturan pemerintah lebih dari satu untuk undang-undang. Kemudian di bawahnya ada Perpres, lebih banyak lagi karena yang diatur itu lebih spesifik lagi. Kemudian di bawahnya ada perda provinsi. Setiap provinsi punya perda yang jumlahnya itu banyak. Kemudian di bawah perda provinsi ada perda kabupaten kota yang jumlahnya tentu lebih banyak dibanding dengan perda provinsi. Ini doktrin yang diungkapkan oleh ahli hukum tentang kenyataan-kenyataan hukum tertentu. Dan ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Ini terkait dengan doktrin.